Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji hanya milik Allahu Rabbi, Zat yang maha ghafur, Zat yang maha syukur, yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Saya Muhammad Afdal Mulyadi, NIM 211111094. Pada video kali ini saya ingin menyampaikan kultum yang bertema sejarah penulisan Al-Quran untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah sejarah Al-Quran. Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, sejarah penulisan Al-Quran dapat dirangkum menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pada zaman Nabi Muhammad SAW. Pada zaman ini penyandaran pada hafalan lebih banyak daripada penyandaran pada tulisan. Hal ini dikarenakan karena hafalan dari para sahabat sangat kuat dan masih sedikitnya orang yang bisa membaca dan menulis. Oleh karena itu, siapa saja di kalangan para sahabat yang mendengar lantunan ayat suci Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan langsung menghafalnya atau menulisnya di pelepah kurma, potongan kulit, permukaan batu, ataupun di tulang belikat unta. Dan di masa itu juga jumlah penghafal Al-Quran sangat banyak. Dalam kitab Sahih Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengutus 70 orang yang disebut Al-Qura. Mereka dihadang dan dibunuh oleh penduduk 2 desa dari suku Bani Sulaim, yaitu penduduk desa Ri'il dan Zakwan di dekat sumur Ma'unah. Namun di kalangan para sahabat selain mereka masih banyak para penghafal Quran seperti Khulafaur Rasyidin, Abdullah bin Mas'ud, Salim bekas budak Abu Huzaifah, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Zaid bin Thabit, dan Abu Darda radhiyallahu anhum. Selanjutnya tahap kedua, yaitu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada tahun 12 Hijriah. Penyebabnya adalah banyaknya dari kalangan Al-Qura yang terbunuh pada perang Yamamah. Melihat hal ini, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran supaya tidak hilang. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwa Umar bin Khattab mengemukakan pandangan tersebut kepada Abu Bakar radhiyallahu an setelah selesai perang Yamamah. Abu Bakar pada awalnya tidak mau melakukannya karena takut dosa, tetapi karena Umar terus-menerus mengemukakan pandangannya untuk mengumpulkan Al-Quran, akhirnya Abu Bakar menyetujui pandangan Umar. Lalu memanggil Zaid bin Sabit dan mengatakan, "Sesungguhnya engkau adalah seorang yang masih muda dan berakar cemerlang. Kami tidak meragukanmu. Engkau dulu pernah menulis wahyu untuk Rasulullah SAW. Maka sekarang carilah Al-Quran dan kumpulkanlah." Kemudian mushaf tersebut berada di tangan Abu Bakar hingga ia wafat, kemudian dipegang oleh Umar hingga ia wafat, dan kemudian
dipegang oleh Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Dan tahapan yang terakhir yaitu pada zaman Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pada tahun 25 Hijriah. Sebabnya adalah perbedaan kaum muslimin pada dialek bacaan Al-Quran sesuai dengan perbedaan mushaf-mushaf yang berada di tangan para sahabat radhiyallahu anhum. Hal itu dikhawatirkan akan menjadi fitnah, maka Utsman radhiyallahu anhu memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu sehingga kaum muslimin tidak berbeda cara bacanya. Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu datang menghadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari perang pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Dia khawatir melihat perbedaan mereka pada dialek bacaan Al-Quran. Dia katakan, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah pada kitab Allah Subhanahu wa taala seperti perpecahan pada kaum Nasrani dan Yahudi." Dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Huzaifah ibnu Yaman radhiyallahu anhu datang menghadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dari perang pembebasan Armenia dan Azerbaijan. Dia khawatir melihat perbedaan mereka pada dialek bacaan Al-Quran. Dia mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berpecah belah pada kitab Allah Subhanahu wa taala seperti perpecahan kaum pada kaum Yahudi dan Nasrani." Utsman lalu mengutus seorang kepada Hafsah radhiyallahu anhuma, "Kirimkan kepada kami mushaf yang engkau pegang agar kami gantikan mushaf-mushaf yang ada dengannya. Kemudian akan kami kembalikan kepadamu." Hafsah lalu mengirimkan mushaf tersebut. Kemudian Utsman memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id ibn Ash dan Abdurrahman ibn Harith bin Hisham radhiyallahu anhum untuk menuliskannya kembali. Utsman mengatakan kepada ketiganya, "Jika kalian berbeda bacaan dengan Zaid bin Thabit pada sebagian ayat Al-Quran, maka tuliskanlah dengan dialek Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan dialek tersebut." Mereka pun lalu mengerjakannya, dan setelah selesai Utsman mengembalikan mushaf itu kepada Hafsah dan mengirimkan hasil pekerjaan tersebut ke seluruh penjuru negeri Islam, serta memerintahkan untuk membakar naskah mushaf Al-Quran selainnya. Ibu dosen dan teman-teman yang dirahmati oleh Allah, perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman adalah pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar di zamannya tujuannya adalah menuliskan dan mengumpulkan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf agar tidak tercecer dan tidak hilang tanpa membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf. Hal itu dikarenakan terlebih terlihat pengaruh dari perbedaan dialek bacaan yang mengharuskan membawa mereka untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran saja. Sedangkan tujuan dari pengumpulan Al-Quran di zaman Utsman radhiyallahu anhu adalah mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu
pada satu mushaf Al-Quran karena timbulnya pengaruh yang mengkhawatirkan pada perbedaan dialek bacaan Al-Quran. Jadi nilai-nilai yang dapat kita temui dalam sejarah penulisan dan pengumpulan Al-Quran ini ialah persatuan dan kesatuan, kesepakatan bersama, dan saling berkasih sayang. Kemudian mudarat yang besar pun bisa dihindari seperti perpecahan umat dan perbedaan keyakinan. Mungkin inilah kultum yang dapat saya sampaikan pada video ini. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan atau kekeliruan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.